Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kembali lagi kita berjumpa di ibadah online kita kali ini. Mazmur 95 ayat 1 mengatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Bapak Ibu, mari kita beribadah dengan sikap hati yang benar, yang berkenan kepada Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, apa kabar Jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel? Saya berharap jemaat yang sekarang berada dalam kondisi tubuh yang kurang sehat cepat sembuh, dan jemaat yang lain terus boleh mempunyai stamina tubuh yang kuat. Sebagai gembala, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian tetap memprioritaskan untuk mengasihi Tuhan walaupun dalam keadaan yang tidak mudah. Hanya Tuhanlah yang layak terima pujian, hormat, dan penyembahan kita. Hal ini diwujudkan bila kita datang bersama-sama, bersorak-sorai, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, apalagi menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini sesuai dengan Ibrani 10 ayat 25 yang mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hendaknya kita semua tetap bersemangat untuk melakukan ibadah tatap muka, tentunya dengan berhikmat dan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Syarat untuk melakukan ibadah onsite adalah seperti tertera di layar berikut ini. Ayo saudara, janganlah kerajinan kita menjadi kendor untuk beribadah. Percayalah, Tuhan akan memberikan hikmat dan perlindungannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama, saya percaya kita dipersatukan di dalam satu roh, menyembah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia adalah Allah segala Allah, Raja segala Allah, dan kita patut berseru kepadanya. Dikatakan di dalam Mazmur 96 ayat 4, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin, saudara. Amin. Yes, kita tinggikan Dia, serukan nama Tuhan, sebab Dia Tuhan yang maha besar, Dia Tuhan yang maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
Bapak Ibu Saudara, saya merasakan sukacita ketika kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Kita merasakan hadirat Tuhan. Dia ada di depan kita, bahkan di dalam hati kita. Dia menjamah setiap kita, memberikan anggur yang baru. Mari kita lebih lagi menyembah kepada Tuhan. Kita katakan, Yesus, Engkau Tuhan dan Allah kami. Engkau layak Tuhan menerima pujian dari kami semua. Mari kita tinggikan Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah menciptakan segalanya. Oleh karena
Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang besar, yang baik dan selalu setia. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau menerima pujian dan penyembahan kami. Sungguh Tuhan, Engkau lebih berharga dari hidup kami. Engkau Allah yang kami cinta. Kami puja dan kami hormati. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami rindu mendengar firman Tuhan. Biarlah hidup kami dituntun selalu oleh Roh Kudus melalui firman-Mu. Engkau mengurapi beliau yang menyampaikannya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang dibagikan menjadi kekuatan buat kami. Menjadi lampu pada jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan urapan-Mu atas beliau Tuhan. Kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan dan sukacita buat kami. Sehingga kami keluar menjadi pemenang-pemenang dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak takut apapun karena ada Allah yang besar bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami terima firman Tuhan dengan sukacita. Kami naikkan pujian penyembahan kami di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat bertemu kembali pada ibadah online kita hari ini. Tadi kita telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya percaya sekalipun lewat online, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa dulu untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami memerlukan Engkau Roh Kudus mengurapi baik hamba, baik semua yang mendengar. Urapilah supaya kebenaran firman-Mu menjadi pegangan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Saudara, hari ini saya akan membawakan satu topik yang berjudul Tanah yang Baik. Ini sesuai dengan tema tahunan kita, yaitu Building Upon the Rock. Membangun di atas dasar pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya nanti saya akan ambil cerita tentang perumpamaan seorang penabur. Nah saudara, ada banyak pertanyaan dan itu juga sering saya dengar. Mengapa ya ada orang udah bertahun-tahun mendengarkan firman Tuhan, kok dia gak bisa ngubah hidupnya ya? Kenapa ya? Dia udah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun pergi ke gereja, kok gak berubah-berubah hidupnya? Kok sifatnya begitu saja dari dulu? Nah saudara, ini adalah pertanyaan yang sering dilontarkan kepada anak-anak Tuhan yang tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Itu sebabnya saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 13 ayat 3 sampai 8. Mari saudara yang di rumah sama-sama dengan saya membaca ayat ini. Matius 13 ayat 3 sampai 8. Dan ia mengucapkan banyak hal di dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, dari perumpamaan ini mari kita belajar. Semua orang, saudara, kalau dia menanam benih, pasti dia mengharapkan benih itu akan berakar, bertunas, dia akan tumbuh, dia akan jadi suatu tanaman, bahkan akan menghasilkan buah atau bunga, saudara. Jadi saudara, ketika kita melihat suatu tanaman menghasilkan buah, pastilah hati kita menjadi senang, saudara. Nah, diceritakan juga dari perumpamaan tadi, ternyata penaburnya sama.
Benihnya sama, saudara, tapi hasilnya berbeda, saudara. Karena apa, saudara? Tadi benihnya ada yang jatuh di pinggir jalan. Boro-boro bertumbuh, saudara. Ternyata habis dimakan oleh burung di pinggir jalan. Kemudian ada yang di tanah berbatu, saudara. Karena tanahnya tipis, dia tumbuh cuma sebentar. Setelah itu dia mati dan layu, saudara. Kemudian ada lagi, saudara, yang bertumbuh, saudara. Tapi di kiri kanannya, di sekelilingnya banyak semak belukar. Akhirnya terhimpit, saudara. Dan akhirnya tanaman itu pun mati, saudara. Dan pada akhirnya jenis yang keempat, saudara, yaitu tanah yang baik, yang subur, saudara. Ketika benih itu ditabur, saudara, benih itu akhirnya berbuah banyak, saudara. Nah, saudara, benih ini melambangkan firman Tuhan yang ditabur. Firman Tuhan yang sering kita dengar pada ibadah-ibadah, pada acara sel group kita, juga pada setiap hari kita saat teduh, kita ibadah harian dan sebagainya. Itu adalah benih, saudara. Artinya firman Tuhan yang ditabur. Nah, mengapa hasilnya tadi kok bisa ya berbeda-beda ya? Ada yang mati seketika, ada yang tumbuh sebentar lalu mati. Dan ketika berbuah pun macam-macam buahnya, beda-beda jumlahnya. Kenapa ya? Nah, ternyata faktor utama yang terpenting yaitu pada tanahnya, saudara. Kalau tadi kita baca dengan teliti, ternyata tanah memegang peranan penting untuk tanaman itu bisa bertumbuh, berbuah atau tidaknya, saudara. Tanah itu melambangkan hati manusia. Sedangkan benih tadi melambangkan firman Tuhan yang ditabur. Dari perumpamaan ini kita melihat ada 4 macam jenis tanah. Tadi yang pertama adalah tanah yang keras, saudara. Yang kedua tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga tanah yang penuh dengan semak belukar. Dan yang keempat adalah tanah yang baik atau tanah yang subur. Saudara bisa lihat gambarnya di situ, tanah yang keras, tanah yang berbatu, kemudian tanah yang penuh semak belukar dan tanah yang baik atau subur. Marilah kita membahasnya satu persatu, saudara. Yang pertama yaitu tanah yang keras, saudara. Tanah yang keras ini melambangkan hati manusia yang keras, saudara. Hati manusia yang keras pastinya dia akan menolak firman Tuhan. Sekalipun secara lahiriah dia ada di gereja, dia duduk kelihatannya seperti dengerin firman Tuhan. Namun apa, saudara, yang terjadi dalam hatinya? Sebenarnya dia nggak ngerti firman Tuhan. Dia tidak mengerti, atau dengan kata lainnya dia nggak mau peduli sama firman Tuhan. Dia sebenarnya nggak butuh firman Tuhan. Karena mungkin dia merasa dirinya udah rohani. Dia merasa dirinya itu lebih pandai daripada yang lain. Dia merasa dirinya banyak pengalaman dan kekuatan dan sebagainya. Sehingga dia tidak terlalu butuh akan firman Tuhan, saudara. Akibatnya apa? Benih itu diambil oleh si iblis, saudara. Boro-boro bertumbuh, saudara. Benih itu akhirnya habis, saudara. Berakar pun tidak, saudara. Bertunas pun tidak. Boro-boro dia berbuah, saudara. Nah, kebalikannya dari hati yang keras ialah hati yang lemah lembut, saudara. Siapa, saudara, teladan kita dalam hati yang lemah lembut ini? Tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Di dalam Matius 11 ayat 29, dia mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Nah, saudara, kita akan lihat lemah lembut ini, bahasa Inggrisnya yaitu meekness, saudara. Meekness ini, saudara, dari kata Yunani yaitu praus, yang berarti obat yang menenangkan. Memang di dalam Matius 11 ayat 28 di atas 29 tadi, Yesus berkata, "Ayo mari ke sini, setiap engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Itu memang Tuhan Yesus itu seperti praus, obat yang menenangkan, saudara. Karena dia adalah pribadi yang lemah lembut. Nah, lemah lembut atau meekness ini, saudara, lambangnya adalah
seekor kuda yang memakai pembatas pada mata kiri dan mata kanannya, saudara. Mengapa mesti ada pembatas itu, saudara? Karena ketika seekor kuda berlari menuju garis finish, saudara, dia tidak boleh melihat ke kiri dan ke kanan, saudara. Dia harus lurus, fokus, lari terus. Pandangannya, tujuannya adalah pada garis finish, saudara. Makanya, saudara, kuda tersebut diberi pembatas, saudara. Nah, pribadi yang lemah lembut adalah pribadi yang sebenarnya demikian. Lemah lembut itu tidak sama, saudara, dengan lemah gemulai. Jadi lambangnya lemah lembut itu tidak seperti seorang tangan penari. Apalagi saudara yang pinter tari Jawa, saudara ya, tari serimpi. Udah pasti itu gerakannya sangat lemah gemulai, saudara. Ataupun saudara lihat ada orang yang volume suaranya demikian kecil, saudara. Seringkali gak kedengeran kalau ngomong. Pakai nah, saudara. Terus kita lihat ada orang yang kelihatannya lemah lembut, saudara. Sangat santun sikapnya, saudara. Belum tentu hatinya lemah lembut. Bisa saja hatinya keras, saudara. Nah, orang yang lemah lembut seperti Yesus, dia punya prinsip, saudara. Dia punya prinsip. Jadi lemah lembut itu bukanlah sikap lahiriah, bukanlah keadaan lahiriah, tapi dia adalah sikap hati, saudara. Lemah lembut adalah sikap hati, saudara. Nah, kalau begitu yang disebut lemah lembut itu, sikap hati lemah lembut itu, dia itu punya unsur apa ya? Dia itu yang seperti bagaimana? Nah, saudara, kita akan pelajari orang yang lemah lembut atau hati yang lemah lembut itu mengandung 3 unsur. Yang pertama, dia pasti rendah hati. Seperti Yesus Tuhan kita. Dia udah mengosongkan dirinya. Dia taat menjadi hamba. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, orang yang rendah hati. Saudara, dia pasti akan suka untuk dinasehati. Dia pasti, saudara, dia akan suka untuk diajar. Bahkan dia mau belajar dari kesalahannya. Orang yang rendah hati biasanya itu dia suka meminta maaf lebih dulu, saudara, atas segala kesalahannya. Jadi belajar, mari saudara. Saya pun belum sempurna, tapi mari belajar. Kita seperti Yesus selalu rendah hati. Ketika kita semakin pandai, kita semakin banyak pengalaman. Jadilah seperti padi, saudara. Yang semakin berisi, dia semakin merunduk, saudara. Itulah orang yang rendah hati, berarti dia pasti lemah lembut. Kemudian unsur kedua dari lemah lembut adalah orang yang bisa mengontrol dan menguasai diri. Sama seperti tadi kuda itu, saudara. Dia bisa mengontrol, dia terus lari, saudara, kepada tujuannya, saudara. Nah, saudara, sama di dalam hidup kita ini. Apabila kita terus belajar untuk mengontrol dan menguasai diri, saya yakin kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Banyak keadaan terutama dalam musim yang tidak gampang ini, saudara. Ada keadaan-keadaan atau perkataan-perkataan yang bisa neken kita, saudara. Bikin kita bisa marah besar dan sebagainya, saudara. Demikian juga ada keadaan-keadaan yang menggoda kita. Menggoda untuk jatuh di dalam dosa, saudara. Sehingga apa, saudara? Kalau kita gak pandai-pandai menguasai diri, kita bisa ikutan, saudara, jatuh di dalam pencobaan tersebut. Jadi, saudara, pribadi yang lemah lembut, yaitu pribadi yang bisa mengontrol dan menguasai diri. Pribadi yang lemah lembut juga, itu adalah pribadi yang berserah kepada Tuhan, saudara. Berserah itu bukan apatis atau pesimis. Sudahlah, sudah begini ya sudahlah, saya gak usah berusaha lah. Sudahlah, ini saya ngikutin aja kehendak Tuhan. Padahal dia malas, saudara. Dia gak mau berusaha, saudara. Nah, berserah kepada Tuhan, itu artinya dia ngikutin kehendak Tuhan. Tetapi dia mau berusaha, dia mau aktif. Contohnya, pernah saya bertemu dengan seorang ibu, saudara. Di mana suaminya ternyata menggunakan kartu kredit yang berlebihan, saudara. Sampai dia melewati batas, sampai itu bunga berbunga, saudara. Akhirnya debt collector pada datang ke rumahnya, saudara. Dan ibu ini harus ikut bertanggung jawab, membayar hutang-hutang suaminya tersebut.
Saudara, dia dengan tabah, dia berdoa, dia berserah kepada Tuhan. Akhirnya saudara, dia mendaftarkan diri jadi penjual asuransi. Dengan harapan dia bisa mendapat klien dan dia bisa cicil bayar hutang suaminya. Nah saudara, suatu hari saudara, ketika dia lagi menawarkan asuransinya, dia pergi saudara ke sekolah internasional yang banyak murid-muridnya, 1.000 jumlahnya murid-muridnya saudara. Lalu ketika dia pergi ke sana, dia akhirnya berkenalan dengan petugas-petugas sekolah. Akhirnya ketika di tengah dia menjual, mempromosikan asuransinya, kemudian Roh Kudus memberi kepada dia suatu kreativitas. Pada waktu itu masih musim onsite saudara ya, belum online seperti sekarang. Akhirnya saudara, petugas-petugas di sekolah itu berkenalan dengan dia. Dan akhirnya dia mencoba sesuai dengan hikmat dari Roh Kudus. Dia mencoba menawarkan catering, makan siang untuk para petugas sekolah. Akhirnya diadakan percobaan dan ternyata masakannya enak saudara. Lalu kemudian dia mulai berusaha, mulai dari hanya beberapa belas box catering saudara. Sampai akhirnya semua petugas sekolah saudara menjadi langganannya. Sampai guru-guru semuanya ikut. Sampai akhirnya apa saudara? 1.000 murid-murid dari sekolah tersebut memesan makan siang mereka kepada ibu ini. Akibatnya saudara apa yang terjadi? Ibu ini bertahun-tahun dia tekunin cateringnya. Dia bisa bayar saudara. Cicilan, hutang saudara dari suaminya. Nah saudara lihat bahwa ini adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Dia tetap aktif saudara, tapi dia ngikutin kata Tuhan. Dia pakai hikmat Tuhan saudara. Nah jadi pribadi yang lemah lembut mengandung 3 unsur. Pertama rendah hati, kedua mengontrol dan menguasai diri, ketiga berserah kepada Tuhan. Nah itu jenis pertama saudara, tentang tanah yang keras. Sekarang yang kedua, tanahnya itu tanah jenis apa? Tanah yang berbatu-batu saudara. Ini melambangkan hati yang dangkal. Hati yang dangkal saudara. Seperti tanah itu tanahnya tipis. Unsur haranya itu tipis sekali saudara. Nah ini adalah ciri orang yang dia mau nerima firman Tuhan. Namun dia gak mau bayar harga saudara. Pada waktu dia dengar firman Tuhan, dia bersemangat. Dia akan bilang, oh ini firman sungguh dahsyat. Ini firman buat saya. Aduh ini janji Tuhan buat saya. Nah saudara dia semangat sekali. Saya akan menjalankannya dan sebagainya. Saudara begitu keluar dari gereja. Dalam kehidupan sehari-hari. Banyak tantangan dan hambatan. Saudara dia menjadi loyo. Dia menjadi gak berdaya. Terus dia bilang, susah banget jalanin firman Tuhan. Aku gak mau melakukan hal itu. Aku jadi lama majunya dan sebagainya karena aku harus lakukan firman Tuhan. Nah saudara, ini adalah contoh tanah yang berbatu, hati yang dangkal, orang yang gak mau bayar harga untuk melakukan firman Tuhan. Dan akhirnya firman Tuhan hanya menjadi pengetahuan saudara, pinter saudara untuk bicara rohani, pinter saudara untuk menyelidiki Alkitab dan sebagainya. Tapi akhirnya tidak menjadi pelaku firman. Itu sebabnya kita mesti punya komunitas yang sehat. Di komunitas yang sehat seperti Kesan saudara. Di situ kita saling mengingatkan. Bahkan kita saling mendoakan, menguatkan. Supaya apa? Kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kita akan malu terhadap teman kita di Kesan. Kok dia bisa ya jalanin firman? Kok aku gak bisa ya? Nah saudara, di situ kita belajar sesuatu. Karena itu, marilah saudara, kita juga mesti bisa bayar harga untuk bisa melakukan firman Tuhan. Jenis yang ketiga adalah tanah yang penuh dengan semak belukar. Ini melambangkan hati yang bagaimana saudara? Hati yang penuh dengan urusan dunia. Di mana tipu daya, kekhawatiran dunia begitu menekan orang tersebut. Pada waktu dia ke gereja, dia mau menerima firman Tuhan. Dia senang saudara, mulai bertumbuh, firman Tuhan itu mulai sedikit. Tapi apa yang terjadi ketika di dunia nyata, dia tercekik oleh urusan-urusan duniawi.
kesenangan-kesenangan duniawi, bahkan harta kekayaan. Hartaku kurang, aku harus lebih mengumpulkan lagi. Ternyata ini segini kurang, dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya apa saudara? Akhirnya lama-lama hanyut saudara. Lama-lama kita mulai sibuk terus saudara. Sampai akhirnya semak belukar itu, hati-hati saudara. Itu bisa menghimpit kerohanian kita saudara. Dan gak sadar akhirnya kerohanian kita jadi mati saudara. Boro-boro kita berbuah saudara. Kita hanya bertumbuh sebentar saja. Itu sebabnya saudara, mari kita jangan tertipu oleh kekayaan di dunia ini saudara. Saya bukannya mengajarkan saudara untuk tidak bekerja atau untuk malas saudara. Tapi mari kita punya keseimbangan antara rohani dan urusan jasmani kita saudara. Itu adalah jenis yang ketiga, tanah yang penuh dengan semak belukar. Yang keempat adalah tanah yang baik, tanah yang subur. Nah saudara, di tanah yang subur ini maka benih akan tumbuh. Dia mulai berakar, dia bertunas saudara. Bahkan dia bertumbuh jadi suatu pohon. Bahkan dia berbuah saudara. Nah saudara, ketika dia berbuah, saya rasa itulah satu-satunya faktor saudara. Satu-satunya tolak ukur yang membedakan. Kalau begitu gimana ya kita bedain orang-orang dengan tanah yang berlain-lainan jenisnya ini? Gampang saudara, membedakannya dari berbuah. Kita sudah belajar di dasar kekristenan, berbuah itu buah pertobatan, buah roh. Berbuah itu buah jiwa-jiwa yang dibawa datang kepada Tuhan. Nah saudara, kalau saudara belum berbuah, berarti kita harus koreksi. Wah kalau gitu tanah hati saya bukan tanah yang baik, bukan tanah yang subur. Karena saudara, satu-satunya indikasi yang membedakan tanah yang baik dengan tanah yang lain, yaitu jikalau kita berbuah. Dan di tanah yang baik tidak ada hal apapun yang bisa menghalangi untuk seseorang berbuah saudara. Sekalipun di masa yang sulit seperti ini saudara. Nah saudara, orang yang mempunyai hati yang baik, hati yang subur untuk benih firman Tuhan, pasti dia mengerti firman Tuhan. Mengerti di sini bukan hanya menangkap saudara, tapi dia peduli. Dia mau mempraktekkan firman Tuhan tersebut sekalipun harus terus belajar. Sekalipun harus jatuh bangun saudara. Dia mau belajar terus dan menghasilkan buah ini. Menurut Yohanes 15 ayat 8, saudara baca sendiri. Di situ adalah ciri dari murid Kristus. Engkau itu menjadi murid Kristus kalau engkau berbuah lebat saudara. Kalau saudara lihat pada perumpamaan itu, buahnya pun gak sama banyak saudara. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah saudara, Tuhan ingin kita berbuah lebat. Ketika kita berbuah lebat, Tuhan dipermuliakan dan orang lain pun senang saudara. Nah saya akan kasih satu kisah saudara, di mana orang ini telah mempraktekkan firman Tuhan. Tanah hatinya adalah tanah yang baik dan subur. Tidak lain, dia adalah pembicara yang terkenal, yaitu Joyce Meyer. Saudara lihat fotonya, itu Joyce Meyer pada waktu dia masih kecil, masih remaja saudara. Dan di sebelahnya lagi, itu fotonya adalah ketika dia sudah tua saudara ya. Dan dia sekarang menjadi motivator Kristen yang ternama di dunia ini saudara. Ketika dia dulu gak tahu apa-apa saudara, pada masa kecilnya itu. Dia mengalami hal yang tidak enak dan memalukan seumur hidupnya. Yaitu sejak umur 12 tahun. Dari umur 12 tahun, ayahnya telah memperkosa dia sebanyak 200 kali saudara. Sampai dia berumur kira-kira 18 sampai 20 tahun. Saudara, bahkan ibunya sendiri, saudara bisa lihat fotonya di situ. Itu ibunya sendiri tidak pernah mau mengatakan kepada siapapun tentang hal ini. Ibunya pun tidak mau saudara untuk menasehati suaminya itu saudara. Yang sering memperkosa anak gadisnya sendiri. Betapa ini memalukan saudara. Meyer hidup di dalam luka batin saudara. Joyce Meyer hidup di dalam kehancuran saudara. Sampai suatu saat
ketika dia mau berusaha bunuh diri, saudara. Tuhan menangkapnya, saudara. Dan dia akhirnya belajar Alkitab, saudara. Dan dia, saudara, pada saat dia udah belajar Alkitab, bertobat, saudara. Papahnya itu gak mau mengakui kesalahannya, saudara. Sampai akhirnya, saudara, Meyer bertemu dengan suaminya Dave, saudara. Suaminya juga yang mengasihi Tuhan, saudara. Dan akhirnya, saudara, mereka mendirikan suatu badan nirlaba. Badan itu namanya Life is the Word, saudara. Dan saudara, dari badan pelayanan yang dia layani ini, saudara, dia akhirnya melayani banyak orang melalui firman Tuhan. Banyak orang yang hancur hati, yang luka batin, yang punya masa lalu yang gelap, saudara. Akhirnya ditolong oleh Joyce Meyer melalui firman dan pelayanannya, saudara. Tuhan memberkati pelayanannya sampai dia, saudara, mengampuni ayah dan ibunya, saudara. Dia sungguh-sungguh mengampuni, dia belikan rumah seharga $130.000 Amerika, saudara. Itu rumah yang besar, saudara. Dia belikan untuk ayahnya yang telah memperkosa dia. Nah, saudara, di situ Joyce Meyer masih belum menerima, saudara, permohonan maaf dari ayahnya. Ayahnya belum mengakui dosanya. Sampai akhirnya setelah berpuluh tahun, ayahnya datang dengan sikap menyesal atas perbuatannya, saudara. Di situ ayahnya bertobat, ibunya bertobat, saudara. Sampai akhirnya Meyer sendiri dan suaminya yang membaptis ayahnya, saudara. Saudara lihat itu gambar di mana ayahnya itu sudah tua dan akhirnya dibaptis oleh putrinya sendiri yang telah dia jahati, saudara. Saudara lihat di sini hidup Joyce Meyer bersama suaminya dipakai oleh Tuhan, saudara. Ada suatu quotes yang indah dari Joyce Meyer. Quotes ini mengatakan demikian. Saya percaya panggilan hidupku adalah meneguhkan orang-orang percaya di dalam firman Allah. Dari pengalamanku, saya dapatkan bahwa kemerdekaan untuk hidup berkemenangan diperoleh melalui penerapan firman Tuhan. Saya yakin setiap orang yang hidup dalam kemenangan dapat menuntun banyak orang lain menuju kemenangan. Jadi kita lihat, saudara, di sini bahwa Meyer yang mempunyai masa lalu yang begitu hancur dan luka hatinya, saudara, dia mau belajar menjadi praktek, menjadi pelaku firman Tuhan, saudara. Dia bilang gak mungkin orang hidup berkemenangan kalau gak ada penerapan firman Tuhan dalam hidupnya. Dia terapkan, saudara, firman Tuhan itu dalam hidupnya terlebih dahulu. Baru dia melayani orang-orang dan Tuhan memakai dia. Sampainya dia bilang, saya yakin kalau orang udah hidup berkemenangan dalam Tuhan, dia bisa menuntun yang lain. Tidakkah itu sama dengan berbuah, saudara? Nah, ini, saudara, yang harus kita contoh dari Joyce Meyer, saudara. Seorang yang dipakai Tuhan, melakukan firman Tuhan dan akhirnya hidupnya berbuah. Kesimpulannya, saudara, dari firman Tuhan pada hari ini. Punyailah dasar yang kuat dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Dengan cara apa, saudara? Menjadikan hati kita, saudara, sebagai apa? Sebagai tanah yang baik dan subur bagi benih firman Tuhan. Saya yakin kalau kita punya hati yang baik dan subur seperti tanah yang baik itu, maka, saudara, benih itu akan bertumbuh, berbuah, saudara. Kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Sekian, saudara, renungan pada hari ini. Saya yakin biar Roh Kudus sendiri yang memeteraikannya dan kita bisa praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, tadi kita telah mendengar kebenaran pesan Tuhan yang mengatakan bahwa hendaklah hati kita menjadi seperti tanah yang baik dan subur, sehingga benih yang ditabur, yaitu firman Tuhan, bisa menghasilkan buah-buah yang lebat di dalam hidup kita. Saya percaya tanpa darah Yesus yang melayakkan dan memberi kasih karunia-Nya kepada kita, maka tidak mungkin kita mempunyai hati yang baik, hati yang subur
untuk kebenaran firman Tuhan. Kita memerlukan darah Yesus, kita memerlukan anugerah Tuhan. Itu sebabnya selalu kita ambil perjamuan kudus pada saat kita berkumpul beribadah bersama-sama. Saudara yang di rumah, silakan menyiapkan roti dan cawan masing-masing pada tempatnya. Mari sebelum kita nanti akan makan roti dan minum cawan, mari kita nyanyikan satu lagu terlebih dahulu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Mari sama-sama katakan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. musik akan memainkan lagu ini dengan lembut refnya saja. Mari saudara yang di rumah semua, mari siapkan hati kita. Kita evaluasi masing-masing, berurusan dengan kuasa Roh Kudus secara pribadi. Minta ampun atas setiap kesalahan kita. Biarlah Dia mengubah hati kita menjadi tanah yang baik dan subur. Biarlah tiap saat kita belajar karena kasih-Nya mau menjadi tanah yang baik dan subur di dalam hidup kita. Yesus. 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 Amin Tuhan. Baiklah, kita pegang
roti pada tangan kanan melebihi di atas kepala kita. Sebelum kita memakannya bersama-sama, inilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan supaya kita bersatu di dalamnya? Yes, Amin. 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 Mari saudara-saudara yang di rumah, kita makan bersama-sama roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang dicurahkan supaya dosa-dosa kita diampuninya? Amin. Amin. Mari saudara kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang di rumah kita mengucap syukur. Nanti saudara Merlin akan mengucap syukur. Ya, Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami bisa merayakan, memperingati akan kematian-Mu di kayu salib. Tuhan Yesus, akan kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan, akan Haleluya. kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Haleluya. Tuhan Yesus, Kau yang selamatkan setiap kami Tuhan. Kau yang tebus setiap kami Tuhan Yesus. Amen. Kau yang angkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kau yang bebaskan kami Tuhan. Dan kami boleh hidup di dalam kemerdekaan dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Kau yang pakai hidup kami lebih lagi Tuhan, menjadi Amen. alat-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan Amen. Yesus. Pakai hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, untuk Engkau bentuk sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan kami mau berjalan untuk menggenapi rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saatnya yang indah buat kita memberi persembahan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 96 ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatanannya. Mari kita memberi dengan sukacita sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah sungguh amat baik kepada kita. Persembahan Bapak Ibu bisa disampaikan dengan transfer ke nomor rekening yang ada tertera di layar. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Saya minta untuk Rudi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pemeliharaan dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sekarang mau memberikan persembahan, kami mau memberikan dengan penuh sukacita. Tuhan kiranya yang berkati, Tuhan kiranya yang kuduskan, biar semuanya membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
Bapak Ibu Saudara, ibadah minggu depan Sabtu 12 Maret 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Markus Simanjuntak dan dapat mulai diakses pukul 5 sore melalui YouTube channel MDC Bogor Online. Mari Bapak Ibu Saudara kita tetap semangat beribadah dan mengajak saudara serta rekan kita untuk beribadah bersama. Doa fajar dilaksanakan setiap hari Senin pukul 5.30 dan doa jemaat Rabu dilakukan setiap hari Rabu malam pukul 18.30. Semua kegiatan doa diadakan melalui Zoom. Untuk info lebih lanjut dan juga meeting ID dapat menghubungi pemimpin kesan dan sekretariat. Mari Bapak Ibu Saudara kita tetap semangat dan bertekun di dalam doa. Doa puasa jemaat dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Maret 2022 pukul 2 siang. Bagi pelayan wajib mengikuti doa puasa jemaat ini. Untuk info lebih lanjut dan meeting ID dapat menghubungi pemimpin kesan dan sekretariat. Kesan dapat dilakukan secara online, on-site, dan hybrid. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap semangat bersekutu bersama saudara kita seiman, dan mari kita ajak saudara dan kerabat kita untuk mengikuti kesan. Akan diadakan webinar dengan tema Fruitful Financial dengan pembicara Bapak Pendeta Yonatan Wiryo Hadi dari GBI WTC Serpong. Webinar dilaksanakan pada hari Minggu 13 Maret 2022 pukul 7 malam melalui Zoom. Pendaftaran gratis. Silakan Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar menghubungi nomor yang tertera di layar. Telah dibuka kembali kelas Alfa Online. Alfa Keluarga diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Dan Alfa Remaja dan Pemuda diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengajak rekan dan keluarga kita untuk mengikuti kelas Alfa Online ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak usia balita hingga kelas 6 SD, dapat mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah anak yang dilakukan melalui Zoom. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Kasari dan Kasilia. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, almarhum Pius Yasozatulo Telaum Banua, ayah dari Ibu Roswita, kesan Ibu Yuyun, pada hari Selasa 1 Maret 2022 dan telah dimakamkan pada hari Kamis 3 Maret 2022. Segenap keluarga Masa Depan Cerah, Bogor, Depok, Tangsel, turut berbelasungkawa atas kehilangan ini. Kiranya kasih dan penghiburan dari Allah Bapa selalu menyertai keluarga yang ditinggalkan. Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Okta. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing bagaimana pengalaman saya ketika saya mengikuti Alfa Online. Awalnya saya berpikir bahwa Alfa Online itu tidak akan semenarik dengan Alfa Offline. Tetapi ternyata berbeda. Yang saya rasakan sangat luar biasa. Yang pertama, ketika saya mengikuti Alfa Online, saya bertemu dengan orang-orang yang baru. Yang kedua, saya bisa sharing dengan mereka. Dan yang ketiga, kita bisa saling mendoakan. Dan yang keempat, kita makan virtual bareng. Dan itu sangat mencairkan suasana. Sangat luar biasa. Nah, bagian yang paling berkesan ketika mengikuti Alfa Online, yaitu ketika kami saling mendoakan di akhir pekan. Nah, di akhir pekan itu ada sesi di mana kami saling mendoakan. Dan ketika kami saling mendoakan, sangat luar biasa, Roh Kudus bekerja. Dan kami merasa bahwa kami berada di satu ruangan yang sama. Tapi ternyata tidak, kami berada di daerah kami masing-masing. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Manado, Sangihe, ada yang dari Jawa, dan saya berada di... Kami merasa ada kekeluargaan di situ ya. Sesi yang paling menarik bagi saya yaitu sesi di mana kita belajar tentang doa. Wow, sangat luar biasa. Paradigma saya tentang bagaimana Tuhan menjawab doa saya
saya selama ini berpikir bahwa jawaban doa dari Tuhan yaitu ya pasti dia akan menjawab. Dan tidak mungkin tidak gitu ya. Tetapi saya belajar bahwa ternyata tidak pun itu adalah jawaban doa dari Tuhan. Dan sangat menarik ya, bahwa itu sangat mengubahkan kehidupan saya. Nah, saya mendorong untuk Bapak Ibu semua, mari kita menjalankan Alpha. Karena banyak hal-hal baru yang akan kita dapatkan ketika kita menjalankan Alpha. Dan ketika kita menjalankan Alpha online, kita bisa terkoneksi dari seluruh Indonesia. Kita bisa saling sharing dan kita bisa saling berbagi tentang kehidupan dan iman kita kepada teman-teman yang ada di luar sana. Jadi, mari kita mencoba Alpha. Oke? Terima kasih atas kesempatannya. God bless you. Setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk dikasihi dan diperhatikan. Kebutuhan kasih yang terdalam hanya dapat dipuaskan oleh Yesus sendiri. Kita yang telah diselamatkan hendaknya menjadi kepanjangan tangan Kristus untuk membawa mereka datang kepada Kristus. Alpha adalah tempat orang berbagi kasih dan menemukan sumber kasih sejati. Tugas kita adalah mengundang teman, famili, tetangga, dan orang yang Anda kenal untuk bisa datang di Alpha. Setiap kita, jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel, pastilah mempunyai teman, famili, tetangga yang bisa kita undang ke Alpha. Tugas kita tidaklah terlalu sulit, cukup mengundang orang-orang yang kita kenal untuk datang ke Alpha. Dengan mengundang mereka, Anda berarti berkontribusi dalam melakukan amanat agung Kristus seperti tertera dalam Matius 28 ayat 19. Dengan mengundang tersebut, berarti Anda sudah melakukan pelayanan kepada jiwa-jiwa. Ayo, bersemangatlah untuk mengundang oikos Anda ke Alpha. Untuk info selengkapnya, Anda dapat menghubungi Ibu Agnes Herlina dengan nomor HP seperti tertera di layar dan Saudari Eva dengan nomor HP seperti tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya sekalipun kita beribadah lewat online, berkat Tuhan ada atas kita. Tuhan telah hadir di tengah kita. Sebelum menutup di dalam doa, saya bacakan ini berkat Tuhan bagi kita semua dari Mazmur 112 ayat 1. Bahagia orang benar, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Mari saudara yang di rumah, sama-sama kita berdoa menutup ibadah online kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih boleh beribadah kepadamu sekalipun lewat online. Kami percaya Engkau telah hadir lewat pujian penyembahan, lewat firman-Mu dan perjamuan kudus. Tuhan, inilah hidup kami. Engkau yang sucikan senantiasa, supaya kami mempunyai tanah yang baik, hati yang baik dan subur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati setiap jemaat yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini, dimanapun mereka berada, di Bogor, di Depok, di Tangsel, bahkan di tempat lain. Hamba berdoa Tuhan, kiranya berkat rohani mengikuti kami, berkat jasmani pun memenuhi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat yang sudah mengikuti pada hari ini. Kiranya Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, pengharapan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.